Kakak ipar. Kakak ipar. Tiap detik. Menanti pertemuan. Tak pernah menyerah merindukan. Bertemu saja sudah bahagia. Setiap detik merindukan. Kakak ipar. Jaring cinta. Tak pernah. Setiap detik merindukannya. 3 langkah. Kenapa aku di sini? Laukan mah. Bukankah aku sudah mati? ...1980, 23 Juni. Mungkinkan aku reinkarnasi saat kakak tiada. Tidak bersuara sama sekali. Ada yang bilang sudah paham, tapi tidak. Sunfly. Kakak segera tiada. Ikuti nasihat kakak. Nikahi siu-siu. Aku baru ingat, di hidup lalu kakak juga titipkan calon kakak ipar padaku sebelum wafat. Tapi kutolak karena takut cibiran. Alhasil, kakak ipar malah dipaksa bunuh diri. Hidup ini, kakak ipar tak boleh salah lagi. Fata, aku setuju. Tapi entah kakak ipar. Fiu-fiu, masuklah. Fiu-fiu, kamu dengar tadi. Sanzai lindungin lo. Kamu takkan ditindas. Setuju tidak? Piu-miu, kalau aku mati, keluar kamu pasti susahin kamu. Hanya dengan kau bersama Lausan, aku bisa tenang. Kumohon padamu. Nonte. Harus. Lausan, kakak tahu kau gengsi. Seharusnya siu-siu kakak iparmu. Tapi kami tak resmi menikah. Setelah kakak tiada, bilang saja siu-siu istrimu. Begitu. Perempuan itu. Tidak akan ada yang bicara belakang. Siu-siu wanita baik. Perlakukan dia baik-baik. Tatap. 1.010.000. Tatap. Penipuan apa? Aku bersiap. Mulai hitung. Tatap. Bangun. Sangat takut. Badai. Mon. 12. Xiaohi pulang. Kakak akhirnya tenang. Untung ayah siapkan peti. Kakak takkan punya peti. Lapar. Nanti kakak masakin makanan enak. Untukmu. Lap keringat. Aku saja. Xiaohui. Aku kakak iparmu. Belum nikah berarti bukan kakak iparku. Setelah kakak tiada, aku pasti jaga kakak. Takkan ada yang ganggu kakak lagi. Xiaohui. Aku hargai niatmu. Tapi keluargaku suka cari masalah. Keluargamu semuanya orang baik. Kakak tak mau merepotkan. Percayalah, selama aku di sini, tak ada yang bisa paksa kakak. Ya, kakak percaya.
Terlalu dekat. Gak panas. Xiaohui, aku cari sayuran liar, masakin kalian. Iya. Dasar bocah, ganggu mulu. Masuk dan mandi. Dulu aku salah. Sekarang, aku pasti akan melindungimu. Lepaskan aku. Tolong. Lepaskan aku. Astu. Kalian sedang apa? Lepaskan aku. Kakak, Xiao Ai, kamu gak apa-apa. Sebenarnya terjadi apa sih? Mereka dipaksa nikah sama preman. Bukankah ini Han yang ketiga? Ini urusan keluarga kami. Jangan ganggu urusan Han. Minggir, atau kau akan menyesal. Hidup dulu. Inilah wanita ini. Usai kakak tewas, dia paksa jandanya nikahi bajingan untuk mahar. Bajingan itu merusak wajah sampai hancur dan patahkan kaki janda kakak. Janda kakak bunuh diri karena depresi. Kubawa sesal seumur hidup. Hidup ini kita balas semua. Dendam. Bukan urusanku. Kau terima mahar, Xiu adalah milik keluarga Han. Berani bawa anggota keluarga Han? Sudah tanya skop di tanganku setuju atau tidak? Kamu, apakah otakmu bermasalah? Kami hanya menerima mahar. Xiu bahkan belum sah menjadi istri. Apalagi kakakmu yang sialan itu sudah jadi hantu mati. Si tua itu, apa hubungannya dia dengan keluarga Han? Diam kau. Jangan buang waktu. Selama aku di sini, takkan ada yang bawa Xiu. Aduh. Keluarga Han menindas kami. Bahkan Dewi kita. Keluar. Ini melanggar hukum alam. Kau sok gagah apa di sini? Aku masih hidup. Mana mungkin Xiu jadi janda? Benar kan? Ibu mertua. Kau panggil aku apa? Kenapa ibu mertua? Ibu mertua. Dia nikahi kakakmu biar sembuh. Memang pernikahan penyembuhan. Tapi, Xiu menikahiku. Buang sembuhkan kakakku. Paham? Akulah suami Xiu. Ini pertama kali seseorang berdiri teguh melindungiku. Xiaohui, sepertinya sudah berubah. Aku masih hidup. Kau bilang aku mati, suruh Xiu nikah lagi. Ini namanya menindas orang baik. Dibangun meski keluarga yang terpuruk. Ini gimana sih? Sekarang giliran Xiu dinikahkan buat ngibul mas kawin. Kok malah ke anak ketiga Han? Dulu sibuk terima uang mahar, gak sempat tanya detailnya. Sekarang gimana? Uang tizu, mas kawin sudah diambil. Kalau Xiu gak dikirim, kita celaka. Urusanku. Gak jelasin. Jadi gak sah. Nampak? Kamu bilang begitu, lucu sekali. Apa sih maksudnya jelas itu? Xiu masuk keluarga Han, wajib nikah pria baik. Kenapa? Apakah itu kalian mau Xiu hidup seperti janda? Maksudmu apa? Aku ibunya, masa tidak ingin yang terbaik? Dulu ku terima nikah ke sini karena kira keluarga Han kaya. Kenapa mikir begitu? Lihatlah, miskinnya hampir tak ada makan. Lihat rumahmu yang bobrok ini, tembok bolong, angin masuk waktu malam hari. Ibu sudah carikan kamu calon suami dari keluarga terpandang, Xiu. Ada TV besar pula. Ayo ikut ibu, nanti ibu bawa kamu hidup enak. Aku takkan pergi. Sudah jadi istri Han. Sudah nikah sama keluarga Han, meski miskin tetap setia. Takkan kawin lagi. Dasar anak durhaka, sekarang sudah berani menentang ibumu. Dengarkan kata ibumu. Nanti ku kerjai kamu habis-habisan hari ini. Xiu sudah keluarga Han, bukan urusanmu. Berani pukul ibuku. Mau berantem sama aku? Cuma bikin rugi. Nikahi dia, hidupmu hancur. Kalau tidak makan, siap-siap hidup susah seumur hidup. Pergi sekarang. Siapa suruh duduk? Lihat bunga ini.
Nanti orang pasti bergosip aku akan. Kakak ipar. Sakit. Kakak ipar. Kakak ipar sendiri kok dipeluk? Aneh tapi lucu. Iya benar sekali. Kayak waktu kau makan kulit babi. Cepat lepaskan aku. Kurang ajar. Kakakmu titipkan kau sebelum wafat. Aku wajib menjagamu. Siapa yang berani bergosip? Aku hajar mereka sampai babak belur. Ayo masuk. Terima kasih. Hati-hati. Xiao Hui, ngapain? Kak, aku paham pijat. Biar aku pijit sebentar, sakit perutmu reda. Papa, nggak apa-apa. Xiao Hui, penyakit lama, istirahat sebentar juga sembuh. Nggak serius. Percaya deh, Kak. Aku bakal bikin kakak nyaman. Ya sudah. Kulit kakak sangat halus. Tanteku. Dia. Aduh, sakit, Kak. Maaf nih, Kak. Gimana? Sekarang lebih baik? Saudara. Tanganmu hangat. Kuat juga. Kalau bisa sedikit lebih ke atas, pasti. Sudah, aku saja. Siu-siu, sedang kamu pikirkan apa sih? Sudah, tidak perlu lagi. Cepat sembuh, Kak. Far, usai berkabung, aku bicarakan ke orang tua. Aku nikahimu dengan pesta meriah. Tenang, aku pasti bikin kamu hidup sejahtera. Aku ikutmu. Far, kamu baik. Kamu, kenapa masih panggil aku Kak? Sih? Siu-siu saja. Terima kasih. Kamu kenapa? Terima kasih. Xiao, segera cari dokter. Dokter, Phil, bagaimana kondisi kakak iparku? Dia sudah lama menderita sakit ini. Karena terbawa emosi tadi. Tiba-tiba parah. Sekarang keadaannya sangat kritis. Bisa membuat pasien tidak bisa punya anak. Kalau parah, nyawanya bisa terancam. Katanya dulu kakak ipar disiksa setelah nikah lagi. Karena selama ini tidak bisa memiliki anak. Tak disangka gejalanya sudah ada sejak dulu. Siu-siu sakit parah. Siu-siu gadis baik. Dokter, tolong selamatkan dia. Ada obat khusus untuk menyembuhkannya. Tapi harganya selangit. Satu botol ini 30 yuan. Kalian harus bersiap-siap ya. 30 yuan. Untuk menikahi Siu-siu. Kami jual semua. Masih numpuk utang. Dokter, ada cara yang lebih murah nggak? Sekarang hanya ada satu cara ini. Obati atau tidak? Cepat putuskan. Obati. Apapun caranya harus sembuh. Tapi San, kami sudah tak punya duit. Urusan uang aku yang atasi. Jaga baik-baik Kak di sini. Pergi sebentar. Xiao Wu, ikut kakak ajak cari duit. Kat. Far. Mau kemana sih? Leigong. Lembah hantu. Apain? Ayah. Wah, banyak telur bebek. Kakak, hebat kamu. Tempat angker aja bisa kamu masukin. Nggak ada hantu. Cuma kabar burung. Di gua ada batu bara, gasnya bahaya. Kalau terhirup banyak-banyak bisa jadi bodoh atau mati lemas. Untung hari ini ada angin, jadi kita bisa masuk. Untung ada legenda hantu di sini.
Jadikan tempat yang tak terganggu ini sebagai koloni bebek liar. Telur-telur ini pasti jumlahnya ratusan. Oh, begitu rupanya. Cepat ambil telurnya. Dijual untuk biaya berobat kakak ipar. Kakak ipar pasti sembuh. Buruan ambil. Ada apa? Kamu? Aku Baru bangun. agak ngantuk. Sange. Jual telur bebek mending ke pasar. Ngapain ke Ziwilo? Pasar tradisional untuk orang biasa. Telur bebek liar kita gak laku mahal di sana. Pemilik Ziwilo ini orang berpengalaman. Jangan lihat skala kecil, tapi beberapa tahun. Dia sudah jadi pemimpin industri kuliner Sichuan. Jadi terkaya di Sichuan. Cuma orang ini saja yang bisa menghargai telur kita dan bayar mahal. Oh iya. Ada kura-kura besar juga. Itu bisa laku mahal. Pasti istrimu akan baik-baik saja. Bernie. Hei kalian berdua, lagi ngapain sih? Dandanannya berantakan. Bawa apa ini? Bau banget. Mau bikin tamu kabur karena bau begini. Mas, saya mau jual bahan makanan ke Ziwei. Tolong dilihat. Seriusan? Bercanda ya kamu? Banyak yang mau jual ke sini. Gampang saja. Lagian bawa barang apa ini? Bau sekali. Dengar ya, cepat pergi. Jangan ganggu usaha kami. Kak, kita. Ayo kita pergi saja. Tidak. Kalau kita pergi, mereka akan anggap kita tak punya bukti. Saya tahu banyak yang ingin jadi pemasok di Ziwelo, tapi barang saya gak ada yang punya. Jangan-jangan bawa daging naga. Dengar, kalau kau tidak pergi sekarang. Gak percaya, aku pukul. Waduh, sikapmu tidak pantas. Siang bolong. Tidak kerja malah bengong di sini. Kakak Mei, ada perlu apa? Ada masalah. Berisik dan menghalangi jalan. Kakak Mei, hari ini datang awal sekali. Soalnya hari ini ada pejabat mau makan di sini. Khawatir kalian buat masalah, aku datang awasi persiapan. Setiap hari ada saja yang bikin repot. Iya, Kakak Mei benar. Dari sikap manajer, rupanya kakak Mei pemilik restoran Ziwei. Tak disangka pemimpin industri kuliner Sichuan adalah wanita. Par, saya punya telur bebek liar asli. Coba lihat, ini barang langka yang gak semua orang... Dasar kamu nggak tahu malu. Kalau nggak pergi, aku panggil orang. Tatanya, ada telur bebek. Ini telur bebek liar asli. Hanya saya yang punya. Mau bilang apa saja boleh begitu. Aku nggak punya uang, tapi kamu jangan sampai tertipu. Lihat, masih ada kotoran yang belum kering. Bau banget. Salah. Anda berbicara sangat menarik. Ini bukti kesegaran. Lagi pula, kamu makan cangkangnya juga. Aneh. Ngomong begitu. Tenang, adik. Tadi dia memang bicara terlalu kasar. Jangan dipikirkan. Tapi satu hal yang dia katakan tadi benar. Bagaimana kamu membuktikan telur ini asli? Kakak, lihat. Toko sebesar ini pasti punya telur bebek. Ambil satu untuk dibandingkan, langsung jelas. Adik kecil, kalau ini telur bebek liar, kakak pasti memberimu harga bagus. Kalau ternyata kamu menipuku, hukuman dari kakak akan sangat keras, loh. Kak Mei, telur diambil. Ku beritahu ya, nak, kalau bohong ke Kak Mei, kau akan kena masalah. Lihat saja. Tidak perlu penjelasan. Ini benar. Telur bebek liar. Berapa? Berapa harga untuk telur itik liar nih?
Telur bebek biasa 48 sen per kilo. Kalau 50 sen boleh? Hah? 50 sen separuh kilo? Murah loh. Kakak bercanda ya? Maksudku 50 sen per biji. Apa? 50 sen per biji? Ini telur emas ke apa? Bukan emas, tapi nyawa saya taruhannya. Lagipun, di seluruh Sichuan nih, hanya saya yang boleh bawa sebanyak nih. Langkah itu mahal. Benar sih. Tapi 50 sen sebiji tetap mahal lah. Kalau kakak setuju beli pada harga nih, saya janji. Hanya Ziwei yang saya supply. Jadi satu-satunya di Sichuan. Adik, tak sangka pula. Pinter juga kamu, Dek. Baiklah, telur itik kau nih. Saya beli semuanya. Kak Mei, 50 sen per biji. Berapa banyak harus kita jual baru balik modal? Pandangan bisnismu tidak sejauh adik kecil ini. Sudah bilang, ini satu-satunya di Sichuan. Harga itu toh tetap kakak Mei yang menentukan. Pada, cepat simpan semua barangnya ke dalam. Lihat. Adik, hitung telur bebeknya butuh waktu. Duduk dulu di toko kakak. Santai aja, Kak. Ada urusan lain ingin kubahas. Masih ada urusan bisnis lain? Aku punya kura-kura besar. Tanya, Kak. Kakak minat. Mau. Kau nih, si penyu tua, nak minta harga berapa pula? Ini tidak dijual, tapi ingin kutukar. Benar sekali. Benar kan? Adia. Ini dia barang yang kau nak tuh. Kakak tidak mau curangi orang baik sepertimu. Aku tambahin uang hasil jualan bebekmu jadi 100, boleh kan? Ambillah. Makasih, Kak. Lain kali kalau ada barang bagus, jangan lupa sama kakak, ya. Santai, Kak. Wah, kakak 3, kamu hebat sekali. Sehari langsung, cuma dapat 100-an. Belum apa-apa. Nanti akan kubuktikan padamu. Yang lebih gila. Cepat pulang, selamatkan Kak. Yuk. Adik ini agak menarik juga sih. Entah masih ada kejutan apa lagi nanti untuk kakakmu ini. Nanti lihat. Dia cuma anak desa miskin yang kebetulan beruntung. Dengar ya, kurangi kebiasaanmu menilai orang dari hartanya. Kalau tidak, suatu hari nanti kau pasti celaka. Anak miskin biasa, apa istimewanya? Dasar pecundang, aku benci kau. Rua. Halo. Sayang, bagaimana ini? Gimana lagi? Sekarang kita tak tahu mau makan apa besok. Dari mana bisa dapat uang 30.000? Kita mengecewakan Siu-Siu. Suruh dokter pulang dulu. Tidak bisa. Tunggu dulu. Bukankah Lausan bilang dia cari uang? Lausan cuma pengangguran, mana mungkin dia cari uang. Lagi pula, mana mungkin bisa dapat 30 yuan sehari. Lihat, hari sudah gelap. Dia pasti lari dari tanggung jawab, bawa Xiao Wu kabur. Bocah sialan. Makin keterlaluan. Nanti dia balik. Kupatahkan kakinya. Berani patahin kaki gue? Dasar kurang ajar, berani pulang. Hari ini kupukuli kau. Buatan apa ini? Lausan baru masuk. Bisa bicara baik-baik. Ngomong apa lagi dengannya? Masih kecil sudah bandel. Sok jagoan, buat dokter tunggu sehari, belum lagi. Bawa Xiao Wu keluyuran. Hari ini harus kupatahkan kakinya, biar kapok. Kapan aku bawa dia keluyuran? Aku ajak dia cari uang. Masih sok benar. Dasar bebal, tanaman dan rumput liar saja tak tahu. Cari uang.
Percuma. Benar. Seluruh desa tahu kau itu pemalas. Cuma main-main terus. Mana mungkin bisa dapat uang segitu? Apalagi sampai 30.000. Dia aturan. Ya ampun. Wah, enak sekali. Cepat minta maaf ke ayahmu, atau dia akan marah besar. Ibu, aku cari uang bareng Xiaowu. Tidak salah. Salah apa? Dasar kau masih membantah. Katanya cari uang. Uangnya mana? Tak bayar. Kau hajar sampai mati. Terus, lanjutkan. Ulang. Kalau aku buktikan, lalu, Kalau kau bisa tunjukkan uang, kuanggap kau ayahku. kau yang bilang. Jangan salahkan aku. Kenyamanan ini. Astaga! Beneran ada uang! Aduh, ayah. Milter. Dika, dapat uang segini cepat dari mana? Aku punya cara. Kalau mau marah, sembuhkan dulu penyakit kakak iparmu. Nompe. Si bungsu, sudah berani ya? Tidak usah marah. Cepat bawa uang obatin iparmu. Tak panggil ayah lagi. Dokter, ini 30 rupiah. Hitung tidak usah. Minum obat tepat waktu, istirahat yang cukup. Belum sebulan, penyakit ini akan sembuh. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Saya pergi dulu. Bye. Bye. Kakak sudah bangun. Apu, apa yang terjadi? Katanya dokter kamu kelelahan, minum obat secara teratur, nanti cepat sembuh. Obatnya mahal ya? Uang segini, enten, selama aku ada. Obat ini bisa kau minum tiap hari. Benar. Kakak tiga hebat. Ajak aku ke lembah hantu, dapat ratusan hari. Betul, sekarang kakak ketiga sangat jago. Ke lembah hantu cari telur. Gampang sekali. Kau tadi bilang pergi kemana? Lembah hantu. Kau jebak aku. Mulutmu lebar kayak karet celana dalam. Semua dibocorin. Kau semakin berani saja. Kau berani ke jurang hantu ganas? Dengar dulu. Sekarang, jelasin sambil dihajar. Harus bilang, buku matematika SD aku nggak baca. Betul. Jangan lupa, kau harus panggil aku ayah. Nek. Maksud, ini jurang hantu ganas? Ternyata di dalam sangat cantik. Xiaoyi, gimana kau bisa? Bisa keluar masuk lembah hantu seenaknya. Kau luar biasa. Masih banyak hal hebat dariku. Nanti. Kau. Nakal kamu. 1. Lihat, ini aku tukar dengan kura-kura besar ke pemilik restoran Ziwei. Landak. Ku beli pakai kura-kura besar. Waduh, ini terlalu berharga. Ini nggak seberapa kok. Nanti kalau sudah kaya, ku belikan perhiasan baru tiap hari. Coba dulu, cocok tidak? Siapa? Ada perlu. Santi. Fata. Kau wanita tercantik sedunia. Kau. Jangan ngawur. Aku serius. Dulu, sekarang, sampai nanti. Selalu. Kalau masih ngawur, ku biarin kau. Benar. Kak, mau pergi kemana? Jangan jauh-jauh ya. Lembah hantu hampir ku jelajahi semua. Uang sudah banyak, tapi kalau begini terus, habis juga nanti. Nanti kalau ini laku, harus cari cara cari duit besar. Siap! Kak, kamu nggak apa-apa? Gimana kabarmu? Waduh, ular! Hah? Xiaoyi, menjauh. Aku telanjang. Tenang, Kak. Aku nggak lihat.
Tubuhmu terlalu seksi. Tadi aku lihat airnya jernih, jadi pengen mandi. Aku baru buka baju. Ada ular di samping. Bajunya ada di situ. Aku takut ular balik. Xiao Yi, bantu cari baju. Tenang aja, Kak. Aku langsung cari baju buat kamu. Tenang, ada aku. Pakai baju dulu. Pakai baju dulu ya. Bukan. Tadi kakak ipar masuk tiba-tiba tanpa permisi. Kenapa tidak bilang kalau aku sedang telanjang? Fata, kakak ganti di sini, aku tunggu sana. Aduh, celaka. Xiaowi, lihat. Gimana aku bisa hadap orang nanti? Jangan-jangan dia anggap aku memang wanita genitnya. Aduh. Tapi Xiaoyi ternyata Badannya. kokoh juga ya. Cara dia tadi memandangku. Jangan-jangan dia nggak tahan sama aku. Lin Xiu mikir apa sih? Cepat pakai baju. Xiaowi masih nunggu. Ternyata kakak ipar begitu lembut. Sangat cantik. Kamu ngapain ketawa sendiri? Kakek. Kak, hari sudah sore, mari pulang. Masih harus jual telur bebek ini untuk memperbaiki makanan keluarga. Ayah. Semua ini benar-benar dari lembah hantu ganas? Kok kayak ke pasar tradisional saja? Tiap kali bisa bawa banyak. Sebenarnya, memang adikku yang paling hebat, deh. Beritahu kakak, kemampuan hebatmu ini belajar di mana? Fata, hadiah buatmu. Kak Mei, jangan bercanda. Mau beli telur bebek ini atau tidak? Beli, pasti beli. Asal barangnya asli. Semua aku beli. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak. Daging buruanmu bahkan dipuji-puji oleh para bos. Kali ini membanggakan jiwa saya. Kedepannya, saya masih perlu mengandalkanmu untuk pasokan stabil. Senang bisa bantu Meiji. Tapi setelah pengiriman ini, nanti pasokan terhenti sementara. Apa? Pasokan habis. Gak mau untung. Bodoh tunggu. Jangan-jangan mau manfaatkan kelangkaan? Kalau memang begitu, saya bisa tambah sedikit harganya buat kamu. Tapi kamu harus jamin kualitasnya asli. Dan pasokan eksklusif untuk saya. Meiji, Anda salah paham. Anda berjasa, mana mungkin sengaja naikkan harga. Telur bebek liar ini kan bukan ternak. Jujur saja, sebulan ini, saya hampir menguras semua telur di lembah gua hantu. Aku bahkan tidak bisa menjualnya. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu, bukan salahmu. Hanya saja, lihat, para bos datang ke restoranku demi hidangan ini. Sekarang kau buat kakak terjebak di tengah. Katakan, mau ganti rugi kakak pakai apa? Meiji benar-benar lihai. Meiji kaya dan berpengaruh jika bisa diajak kerjasama. Hasil saling menguntungkan. Ini urusan kedua hari ini. Tawarkan bisnis ke Meiji sebagai ganti rugi. Coba jelaskan, bisnis apa? Sibuk dulu saja. Begini. Meiji, pernah dengar lotere? Tahun 86, lotere resmi belum ada. Jadi regulasi lotere swasta longgar. Asal hitung rasio kemenangan dengan ketat. Manfaatkan celah ini, pasti untung besar. Lotere itu apa sih? Singkatnya, sistem undian.
Kertas tertutup berisi hadiah berbeda. Bayar untuk ikut undian. Jadi, Maksudnya, dengan kontrol ketat rasio menang dan manfaatkan sifat judi orang, bisa menarik orang terus-menerus datang membawa uang. Ini bisnis yang untungnya berlipat ganda. pasti dong. Apalagi sekarang, saat hiburan masih terbatas. Sampai nanti, banyak orang rela bayar demi mengejar hadiah besar. Adikku, kau benar-benar memberiku kejutan besar. Nah, masih ada kejutan apa lagi darimu yang belum kakak ketahui? Astaga. Lebih dari kakak ipar. Tak ada duit. Kak Mei, jangan over. Masih banyak yang belum selesai. Misalnya hadiah. Hadiah utama bisa uang. Tapi hadiah kecil. Lebih baik pakai barang dengan harga ambigu. Ini ciptakan kesan untung pasti untuk menarik lebih banyak orang. Ya, kamu benar. Menurutmu, Namel bagaimana? Iya juga, nggak kepikiran. Di zaman ini, pasar enamel sudah merosot, tapi bagi rakyat biasa, enamel masih mewah. Manfaatkan kesenjangan informasi ini untuk tarik orang dengan keuntungan minimal. Kak Mei, kamu benar-benar jenius. Kalau kau merasa cara ini layak, kebetulan sekali aku kenal pemilik pabrik enamel. Aku antar kamu ke sana sekarang. Oh. Masuk. Anak sulungnya. Xiao Mei, kenapa kamu kesini? Kok rasanya mereka berdua aneh? Pak Direktur Liu, aku mau memperkenalkan seseorang. Ini adikku, Hanhi. Dia mau ajak Bapak kerja sama. Diterima dengan senang hati. Jadi, adik ingin bicara bisnis apa ya? Pak Liu, saya ingin membeli beberapa panci enamel di sini. Boleh. Pesan berapa? Grosir, 500. Maaf, tapi biasanya kami hanya melayani. Harga grosir khusus pesanan besar, 500 kurang. Saya tidak bisa bantu. Pak Direktur masih angkuh. Pabrik mau bangkrut masih jaga gengsi. Apa maksudmu? Lihat nanti kau ini. Kalau bukan benar-benar mau beli, hari ini harus jelaskan semuanya. Walaupun di bawah Xiaomi. Jangan marah kalau saya kasar. Pak Liu, jangan buru-buru. Dengarkan dulu sampai selesai, baru nilai niatku. Pabrik enamel dulu sukses. Tapi sekarang pasarnya anjlok. Kalau tebakanku tidak salah, Pak Wen, karena salah menilai situasi, kamu menimbun stok. Gaji karyawan saja mungkin kamu bayar pakai utang. Bagaimana kau tahu soal ini? Aku tahu dari ingatan kehidupan lampau. Bahkan, dalam waktu dekat, saat plastik naik daun, pabrik enamel akan kolaps. Siapa sebenarnya kamu? Apa tujuanmu? Pak Liu, saya datang untuk membantu Anda. Berikut saran saya, beralih ke stainless, tinggalkan enamel. Aku ingin, tapi aku butuh uang dong. Nah, saya akan mau bantu. Nanti saya akan sering ambil pesanan di sini. Minimal 10.000. 10.000? Tepat, tidak kurang. Sekarang harga retail panci enamel 2 yuan, Direktur Liu. Harga terendahnya berapa? Jika benar bisa ambil 10.000 unit. Cuma butuh 0,8 yuan. Setuju. Hari ini saya hanya ambil 500 unit. Sisanya akan saya ambil bertahap. Pembayaran per unit. Oh. Saya segera atur pengiriman. Kak Mei, urusan bisnis di sini sudah selesai. Saya harus buru-buru kembali urus. Sisanya saya serahkan padamu. Di sini biar saya yang urus. Kamu cepat pergi. Sudah menghilang? Masih dilihat? Haha, kayaknya kakak kecil ini mulai jatuh cinta, ya? Paman, jangan ngawur. Aku ngomong apa? Baru saja kau minta aku sembunyikan hubungan kita. Kan cuma mau mengujinya. Menurutku dia bagus sih. Berani, cerdik, dan punya visi.
Orang seperti ini langka. Kau harus cepat ambil kesempatan. Paman, laki-laki pilihanku. Takkan direbut siapapun. Lao-san, kamu yakin ini bisa untung? Tentu. Bahkan untung besar. Hari ini aku bawa kalian cari duit. Aku tidak percaya ada orang mau beli kertas sampah ini. Lao-san, lebih baik kau pulang cari telur bebek saja. Jangan buang waktu dengan omong kosong. Pikiran sempit. Hari ini akan kuperlihatkan uang sampai pegal hitung. Ikuti saja apa yang kukatakan. Dijamin untung hari ini minimal 2.000 yuan. Apa? 2.000 yuan? Lao-san, Kau mimpi. Tahu tidak 2.000 yuan itu berapa? Berani bicara kosong. Kau cuma beruntung dapat untung kecil dari hal remeh, seperti memetik telur bebek. Jangan langsung sok jadi jenius bisnis. Tak percaya? Mana mungkin? Kalau kau benar-benar bisa, aku bisa jadi orang terkaya di dunia. Kalau gitu, tidak. Mau bertaruh? Taruhan apa? Aduh, sibuk banget sampai pegal-pegal. Berdiri. Kalau untung hari ini lebih 2.000 yuan. Kau pijat aku kapan diminta. Boleh. Kalau gagal, aku akan mengadu pada ayah. Nanti ayah hukum kamu. Siapa? Ayo, lihat waktu. Buruh hampir pulang kerja. Lakukan apa yang kukatakan. Ayo mulai kerja. Cepat. Ya. Xiaohui, bisa sukses? Ada. Santai, pasti bisa. Kan masih ada kamu. Ikuti saja apa yang kukatakan. Kamu cantik, suara merdu, pasti ramai. Ayo. Hei, ayo kemari. Jalan-jalan, lihat-lihat. 2.000 rupiah, dapat kesempatan jadi kaya. Bayar 2.000, bisa menang 100.000. Ayo lihat. Ayo, jangan sampai kelewatan. Ada undian di sini. Semuanya, ayo lihat. Kok banyak banget orang? Kok tiba-tiba jadi ramai gini? Kira-kira kenapa aku memilih tempat ini? Ini jam pulang buruh tambang. Semua buruh tambang bakal beli, siap pijat aku. Banyak orang belum tentu beli. Cuma kertas jelek. Pasti bangkrut deh. Kakak belum tahu kelakuan para pekerja di sini. Buruh tambang kaya, tapi kerjaannya berat dan bikin stres, jadi gampang tergoda main judi. Lotre sebagai hiburan baru, mereka pasti tak akan melewatkannya. Fata, kamu pasti bakal dipijat. 2.000 untung 100.000. Serius ini? Pasti benar. Hadiahnya 100.000. Paling minimal dapat panci, kaleng, atau sabun. 2.000 rupiah, tidak rugi, tidak tertipu. Ini kesempatan gua jadi kaya. Mau coba satu, Bang? Coba deh. Ya sudah, aku ambil satu. 2.000 sih, gak mas. Biarkan aku lihat kalian bohong atau enggak. Masih diam aja, cepat kasih uangnya. Dang, agar semuanya adil, kamu yang undi. Oi. Coba lihat. Astaga, aku menang. Hadiah hiburan 5.000 rupiah. Selamat, Bang. Selamat ya. Nih, Bang, hadiahnya. Gila, beneran menang. Dari 2.000 jadi 5.000, aku juga mau. Aku mau menang hadiah besar. Enak banget. Aku juga mau keluar lihat-lihat. Kamu kok muncul anak? Semua dapat, semua dapat. Semua kebagian, tapi antrian satu-satu. Yang belakang juga dapat. Masya Allah, kata Lausan beneran. Kertas bekas beneran jadi duit. 1998, 90. Waduh. Gila, hari ini beneran dapat 2.000 yuan. Senangnya. Lausan, Luar biasa hebat. Sudahlah.
Masih terlalu dini. Nanti usahaku besar. 2.000 ini cuma setetes air di laut. Adik. Adik baik banget. Kakak akan keluar dari pabrik, ajak aku jual lotre ya. Mau aku bawa pergi? Boleh saja sih. Tapi, aduh, tadi sibuk banget. Pundakku pegal banget nih. Paham. Gimana tekanannya? Pas nggak? Bagus. Kamu cepat paham. Ambil. Baik. Ini uang rekrutan. Ajak temanmu yang bisa menulis untuk isi tiket lotre. Makan tiap hari. Tiap makan ada daging. Gajinya 1 yuan sehari. Kerja baik dapat bonus. Oke, aku berangkat. Cepatan. Terus. Kakak, simpan ini. Nanti kau yang pegang uang harian. Nggak bisa terima ini, terlalu banyak. Lebih baik kau yang simpan. Ngapain kita? Hitung-hitungan. Simpan baik-baik uang ini. Nanti ku bilang ke orang tua kalau uangnya cukup. Bangun rumah, beli TV. Ku nikahi kau. Dengan meriah. Aku tunggu. Bukan saya. Saya. Mau apa? Siapa izinkanmu jualan sini? Kamu ini ngapain? Aku ini anak macam apa? Aku datang ambilmu. Mau apa? Saya tidak pernah salah pada kalian. Kamu jualan di depan pabrik saya. Tebak saya siapa? Kamu, Wang Jiangwo. Yoho. Dasar. Bisa juga. Masih cukup tahu. Benar. Saya. Wang Jiangwo. ternyata dia Wang Jiangwo. Di kehidupan lalu, tak pernah jumpa, tapi pernah dengar namanya. Wang Jiangwo, penguasa dunia gelap terang, salah satu tokoh paling disegani di sini. Sayang dia dijebak, tewas mengenaskan. Hartanya habis dan mati di penjara. Kalau tak salah, insidennya pasti terjadi hari ini. Hei kau, beneran syok sampai bodoh ya? Aduh, kau tahu siapa aku? Jadi nggak usah basa-basi, kok bisa jualan di depan pabrikku dan ambil untung dari karyawanku. Beri kontribusi lah. Apa syaratnya? Hehehe, gampang. Cuma perlu kasih tahu ini. Kasih tahu dong cara undianmu itu. Hari ini aku biarkan kau pergi. Kalau aku nolak. Pilih susah sendiri. Ya. Bayu, dasar anak muda tak tahu diri. Dengar baik-baik. Percaya atau tidak, sekarang juga bisa kubuat kau cacat tanpa tangan atau kaki. Sekarang kamu, pikir matang-matang dulu. Nasihatku, pikir dulu baik-baik. Percayalah, sentuh aku sekarang. Karma langsung menghantam. Keluargamu hancur, sengsara abadi. Apa? Kena karma. Anak-anak, keluarga hancur, sengsara abadi. Dasar bocah. Sampai kau merasa dirimu dewa ya? Dalam arti tertentu, aku memang dewa. Haha. Dengar nih, anak ini sampai ketakutan, iya kan? Baba. Kalau kau dewa, aku kaisar langit. Percaya atau tidak terserah. Nanti jangan merengek minta ampun padaku. Dasar kurang ajar, berani-beraninya minta bos Wang sujud. Bos, dia cuma pura-pura sakti untuk menakut-nakuti Anda. Biar ku hajar dia pakai anak buah, pasti kapok. Ayo serbu.
Lihat tatapannya, kayak yakin banget. Jangan-jangan dia beneran bisa lihat sesuatu. Rawat. Lebih baik aku uji dulu sedikit. Hahaha, bocah. Katanya lo ini dewa, ya? Baik. Ku beri kesempatan buktikan. Katanya keluarga gue bakal hancur. Coba ceritakan, gimana bisa kau tahu? Asal kau benar, gue langsung minta maaf resmi. Tapi, kalau kamu salah, hehe, jangan harap lo bakal selamat. Syukur tertutupi. Dikit lagi aktingku bakal ketahuan. Orang kaya memang mudah percaya tahayul. Ram! Pabrikmu dikelilingi aura hitam. Ada nuansa darah samar. Pertanda keruntuhan. Bencana berdarah. Aku salah apa lagi? Katakan, pabrikku gulung tikar. Jika tak beramal, Hukuman langsung datang. Dasar kau. Oh pabrikku. Maju, kau bilang bangkrut. Takkan pernah pulih. Dasar penipu keparat. Dasar penipu keparat. Findu, bunuh dia. Sampai mati total. ini kok beda dari skenario yang kupikirkan, sih? Wang Jiangwo, berhenti. Mundur kalau tidak mau mati. Baik saja. Jimei, syukur kau datang. Kalau tidak, aku celaka. Tenang, aku jamin kau aman. Wang Jiangwo, sini. Wah Mei Mei, kenapa kau datang? Wah Mei Mei, kenapa kau datang? Mei Mei. Jangan salah paham. Si tua ini ngejar aku, ku tolak. Sudah berkali-kali ku bilang, jangan panggil aku Mei Mei, jijik. Bukan begitu. Aku paham. Kau hanya menguji ketulusanku, kan? Hahaha, tenang saja. Aku akan terus berjuang dengan sepenuh hati. Mengesankanmu. Astaga, ternyata pria gemuk menyeramkan ini. Ternyata dia naksir Jimei, tepat mengandalkan Jimei. Jadi, lupakan, nanti kita bicarakan. Aku tanya. Hari ini kamu bawa banyak orang, mau apa dengan adikku ini? Adia. Aduh, ini salah paham yang tidak seharusnya terjadi. Kalau kamu bilang adik Mei Mei, aku tidak akan berani. Sogoku sendiri takkan mengincar loterimu. Hahaha. Kakak ipar apaan? Kalau masih ngomong sembarangan, aku tidak segan. Wang Jiangwo, sekarang kamu berani sekali. Kamu berani mengincar bisnis kami. Hari ini, kalau adikku sampai terluka sedikit pun, pasti kubalaskan. Aduh, demi langit dan bumi, aku kan tidak tahu. Apalagi dia sudah menakut-nakutiku setengah mati. Aku belum memukul, kamu sudah datang. Belum menyentuhnya sama sekali. Makan bisa asal, bicara jangan. Kalau tidak dengar kataku hari ini, besok atau lusa, bencana besar menantimu. Dari ingatan masa lalu, tambang batu bara runtuh mendadak jam 2 pagi sore. Akibatnya, 26 pekerja yang tak sempat kabar tewas semua. Wang Jiangwo harus ganti rugi habis-habisan sampai bangkrut dan dipenjara. Tambang ini direbut wakil direktur, sangat menyedihkan. Aku bisa manfaatkan kabar ini untuk keuntungan. Ah, dengar, adik. Aku tak tahu kau adiknya Mei Mei. Sekarang aku tahu. Kau adiknya Mei Mei, berarti adikku juga. Kita sudah sedekat ini. Tak perlu main sandiwara lagi. Bukan urusan kakak Mei Mei. Ku bilang percaya atau tidak. Terserah. Baik, katakan saja. Mau aku lakukan apa? Hentikan tambangmu, khususnya pekerja di terowongan evakuasi semua, baru kau selamat. Apa?
Ini tidak mungkin. Kau tahu berapa kerugian jika pabrikku berhenti sehari? Jika uang puluhan ribu hangus karena omongmu. Siapa tanggung jawab? Baiklah. Bagaimana kalau kita bertaruh? Mau taruhan apa denganku? Tutup pabrik sampai jam 2 pagi. Jika tak ada masalah, semua kerugian ku ganti. Baik, Xiao Yi, itu puluhan ribu. Tenang, aku tahu batasnya. Jipa, pabrik bermasalah. Kau harus bantu kembangkan bisnis lotre ini tanpa syarat. Setuju? Wang Jiangwo, aku di sini. Kau pikir adikku tak bisa ganti rugi? Jika perlu, aku yang ganti. Ayo pergi. Semua termasuk yang ditambang segera ke gerbang pabrik. Sekarang juga. Kumpul di depan pabrik, semua orang. Bro, katakan. Kita harus apa? Tunggu. Tunggu. Kau suruh semua orang ini keluar ke gerbang hanya untuk menunggu di sini? Tunggu sampai jam 2 pagi. Adikku, kau benar-benar sanggup. Kakakmu ini sudah mempertaruhkan seluruh hidup. Tenang, semua terkendali. Bantuan Wang Jiangwo akan tiba pukul 2 siang dengan dana dan tenaga kerjanya. Bisnis lotre akan merambah seluruh kota kecil ini saat itu. Bisa dapat uang hanya dengan duduk-duduk di rumah. Aduh. Kau ini. Ini sudah pukul 1 siang .59 di tambang ini. Tidak ada yang terjadi sama sekali. Benar-benar sikap kekanak-kanakan. Ku benci dibohongi seumur hidupku. Tapi kali ini kakakmu yang akan kena imbasnya. Tiga. Aduh, maksudmu apa lagi ini? 2. Aduh, mulai lagi dengan trikmu pura-pura jadi dewa. Tidak apa-apa. Aku merasa semakin dekat dengan kakakmu. Tapi ternyata tidak ada hasil. Mei. Sekarang kau milikku. Wang Jiangwo. Xiao, kau ini. Direktur Wang, tambang pabrik kita runtuh. Sekarang lubang tambang tersumbat total. Untungnya, Anda menghentikan operasi dan menyelamatkan 20 pekerja. Kalau tidak, akibatnya fatal. Apa? Jika 20 pekerja itu Terjebak di dalam, ganti ruginya saja bisa. Menghabiskan tabungan, apalagi razia sekarang ketat, bisa seumur hidup. Wang Jiangwo. Bagaimana? Sudah kukatakan, jika kau berani menyentuhku, kau pasti akan hancur. Keluarga musnah selamanya. Alagak. Tuan Dewa, saya sungguh-sungguh bukan apa-apa. Mohon jangan hiraukan saya yang rendah ini. Harus kau maafkan aku. Aku takkan bangkit tanpa pengampunanmu. Ya sudah, cukup. Bangun, asal kau tepati janji taruhan. Hari ini kumaafkan. Tapi, ingat baik-baik. Selalu berbuat baik. Atau malah petaka menantimu. Jangan khawatir. Walau aku brengsek, aku tahu balas budi. Kau penyelamat nyawaku. Perintahmu adalah hukumku. Wang Jiangwo hanya patuh pada dirimu saja. Aduh, guru.
Ini buku tabungan, berisi 50.000 RMB. Maaf, hanya segini yang kubawa. Jangan ditolak, ini hanya sedikit tanda terima kasihku. Ambil dulu, hadiah besar menyusul. Langsung kasih 50.000, bilangnya hadiah kecil. Bos batubara emang benar-benar kaya raya. Langkah tepat. 50.000 ini bantu Jing berkembang cepat. Rencana dimulai, nikahi kakak ipar tak lama lagi. Atta, ada kru ini. Berbaris rapi. Mulai sekarang, patuh pada master. Dengar baik-baik, mulai sekarang, perintah master sama dengan perintahku. Siapa bandel, tanggung sendiri. Mendengar! Salam master! Udah. Sebut saja KI, sebutan guru terdengar aneh. Waduh, Fras! Hahaha, ini dia. Nanti kalau ada apa-apa, titip aja. Kebetulan aku ada urusan, butuh tim kamu bantu sebentar. Tapi, santai, daging tiap hari, uang lancar. Uang lancar. Tak nyana Xiaoyi sekarang jadi sehebat ini. Langsung jinakin Wang Jiangwo yang bandel. Memang benar dia ahli. Pantas jadi pilihanku. Ige, aku sudah hafal. Sekarang aku langsung atur, pasti tidak akan ada kesalahan. Bagus. Kamu memang layak diajar. Karena ketulusanmu bertobat, aku kasih tahu satu hal lagi. Ini bukan musibah, tapi ada dalangnya. Kedepannya hati-hati dalam bertindak ya. Dulu tak ada bukti, tapi jelas ini diatur untuk jatuhkan Wang Jiangwo dan rebut tambangnya. Mustahil dia bangkrut sendirian. Berarti aku dikadalin. Sial, ku bilang, semua alat di pabrikku diperiksa rutin, mana mungkin ada kecelakaan besar tiba-tiba? Kamu semua ikut aku. Aku mau lihat juga. Siapa yang berani ganggu aku? Manusia pasti bisa kalahkan. Panggil mereka. Wang Jiangwo ini terburu-buru. Sayang, otaknya kurang pintar. Tidak tanya siapa, langsung bertindak. Tapi dengan petunjukku, tidak akan ada masalah besar. Oke juga, adik. Tak kusangka kau punya bakat ini. Entahlah, begini ya adikku ini. Pasti masih menyimpan rahasia, ya? Kak Mei, jangan bikin susah. Kakak ipar lagi lihat. Kak Mei kan serba bisa. Mana mungkin aku sembunyikan apa-apa? Makasih udah bantu. Kalau enggak, aku pasti dalam bahaya. Ya, adik. Kalau gitu, gimana mau balas jasa? Aduh. Kak Mei. Aduh, jahat. Aku bingung. Kak Mei yang putuskan. Kalau belum kepikiran, yuk malam ini ke kamar kakak saja. Bayi kecil. Iya. Tidak bisa. Dia tak boleh ikut. Harus pulang makan. Makan kan? Dimanapun sama saja. Saya ikut kakak. Kakak datangkan koki Ziwei Lau ke rumah, masakin kamu. Atau mau makan kakak? Buatan kakak. Kamu bilang, pilih ikut siapa? Iya, Dik, kan harus pilih satu. Ikut kakak, jangan khawatir. Sup mewah. Jimei licik sekali.
Kakak ipar juga erat memeluk. Gak kuat banget, gak boleh. Kalau terus gini, pasti berantem, Kak Mei. Baru saja teringat, kakak kedua nungguin aku makan di rumah. Makanannya nanti aja, kita duluan ya. Jangan gaduh. Nggak bisa kabur, Dek. Aduh, kok tadi bisa lakuin hal memalukan begitu sih? Begitu lihat dia dekat Xiaohi, langsung emosi, nggak mikir panjang. Apa aku? Ternyata aku cemburu. Ah, nggak boleh. Xiaohi kan hebat sekarang. Mana mungkin mau sama aku? Lagi mikir apa? Kok melamun? Enggak kok. Xiaohui, lebih baik temui Jimmy lagi. Kau bisa pulang sendiri. Jangan berpikir negatif. Kak Mei hanya teman baik dan bos aku. Aku sekarang fokus cari uang untuk lamarmu dengan mewah. Sayang, kau tak akan menolakku. Mustahil. Di hatiku, kau selalu wanita terbaik bagiku. Aku percaya. Ayo belanja dulu, lalu pulang merayakannya. Kau terindah bagiku. Ibu, lihat aku bawa makanan enak. Cahala. Daging. Lezat. Wah. Benar, Lao Jeng. Dapat daging dari mana? Tentu saja dibeli lah. Hari ini kita naikkan kualitas makanan. Beli banyak daging, boros. Ibu, murah kok. Aku janji. Nanti tiap hari makan daging. Kakak ketiga hebat. Bagus. Kakak ketiga makin hebat. Sudah waktunya. Sudah carikan dia istri. Bobo, sebenarnya aku sudah suka seseorang. Dan kalian kenal dia. Nanti rumah besar siap. Aku bawa dia pulang biar kalian bisa lihat. Benarkah? Tentu saja benar. Bagus. Lao San. Wah, sudah jadi hebat ya. Malam ini kita ayah anak minum bersama. Siap. Lausan, uang kau mau? Sudah kukumpulkan. Ini semua kaum terpelajar pabrik kita. Aku ini susah payah membujuk mereka datang. Jangan sampai janjimu gagal di tengah jalan. Tenang, Wuran. Semuanya sudah siap. Ayo mulai hari ini. Kujamin dalam seminggu dapat 100.000. Pedagang manusia busuk. Asal. 100.000. Kurasa kau jadi sombong dapat sedikit uang. Desa kita tak bisa kumpulkan 100.000 yuan sekaligus. Kau bilang bisa dapat 100.000 yuan seminggu. Tahu, kamu ini bicara ngawur. Benar, Lausan. Jual lotre untung. Tapi 100.000 yuan bukan jumlah kecil. Hentikan omongan tidak masuk akal ini. Valian, tak percaya. Aku tak pernah lihat 100.000 yuan. 6 hari. Jangan berkedip. Sekarang, saatnya lihat keajaiban. Semua tolong tulis lebih banyak ya. Ini oke. Tekan lebih kuat, ini agak longgar. Oke, tidak masalah. Kamu juga bisa tulis lebih banyak di sini. Betul. Begini, lalu ini. Semua kerja keras, nanti ada makanan enak. Aduh. Ujian 6 kali seminggu. Error saat copot pasang. Halo. Pelan-pelan, satu-satu. Ayo, belakang juga. Bagi duit. Hei, Pak, kapan saja janjian? Kemengzou minum. Aku mau. Duit. Banyak? 100.000 yuan, pasti lebih. 100.000. Beneran dapat 100.000. Kamu. Aku seumur hidup belum lihat duit sebanyak ini. Ini baru awal. Toko lotre kita sudah ada di seluruh kabupaten. Tiap hari bisa dapat segini. Iya. Kita bakal hidup enak. Semua berkat si bungsu. Bola. Mau apa? Aku kan juga berkontribusi.
Baiklah, kalian semua yang sukses. Nanti muncul. Lao San, penghasilanmu besar. Selanjutnya mau apa? Tentu memperbaiki hidup keluarga. Makan daging tiap hari. Mau diperbaiki apa? Makan daging tiap hari itu biasa saja. Rumah kita compang-camping. Tak ada elektronik layak. Dulu miskin, tidak bisa beli apa-apa. Sekarang sudah punya uang. Harus lengkapkan semua barang itu. Malu. Butuh berapa uang? Uang hasil jerih payah. Langsung dihabiskan. Kurasa kamu suka pamer kalau ada uang. Bertahun-tahun sudah lewat. Tidak punya itu ya sudah. Menurutku, lebih baik tabung uangnya untuk biaya nikah. Bu, uang sebanyak ini buat perbaiki hidup. Sudah kaya, kenapa masih harus hidup susah? Lagi pula, kan ibu yang dulu ingin aku menikah. Bahkan TV yang layak pun tidak ada di rumah. Gimana caranya? Xiao Yi, dasar. Bahaya dilihat orang. Nanti ketahuan. Benar juga ya. Uangmu. Baiklah, ikut kata kamu saja. More! Kami akan dapat TV besar. Xiao Hui. 3 baju berlebihan. 1 cukup, nanti beli baru. Beberapa set baju saja, mana mahal sangat. Bisa ganti-ganti. Kamu pantas dapat yang terbaik. Mulut manis. Ayo beli hadiah untuk keluarga. Lalu kita cari elektronik. Baik. Silvio! Itu dia. Kau kenal dia, Bu? Dia mantan pengajar desa dulu, namanya Qin Suesong. Dulu di desa selalu menggangguku. Setelah kembali ke kota, tak ada kontak lagi. Tak disangka, bertemu dia di sini. Oh, begitu rupanya. Pantas saja panggilannya mesra. Tapi mesra sekalipun percuma. Dulu tak ada kesempatan, apalagi sekarang. Silvio, tak kusangka bertemu kamu di sini. Bertahun-tahun tak jumpa, masih cantik berseri. Kali ini pasti harus dapatkan dia. Ngapain kau melotot? Silvio, lama tak jumpa denganmu. Terlalu semangat. Begini, aku traktir kopi, mari kita duduk dan pererat hubungan. Qin Suesong, sudah berkali-kali kukatakan, jangan panggil aku Siu-Siu. Kita tidak ada hubungan. Kau ni sungguh tak tahu hargai orang. Suesong ahli teknologi bergaji tinggi. Muda, kaya, dan ahli dalam teknologi. Banyak orang berebut ingin dekat dengan Suesong. Kalau kau mau dekat, ya dekati saja. Tidak mau bicara dengannya. Siu-Siu, aku tahu. Lama tak jumpa, jadi jauh. Tahukah kamu, salah satu alasan utama aku pulang kali ini? Semua karena kamu. Masih tak bisa membuktikan perasaanku. Tak perlu buktikan perasaanmu. Sudah ku bilang, tak ada perasaan di antara kita. Siu-Siu. Kau tak dengar, Ge? Tak dengar dia tak suka dipanggil Siu-Siu. Siapa kamu? Aku ini siapa? Apa? Patarnya. Tidak mungkin. Menyebalkan. Apa yang mustahil? Aku bukan pacarnya. Mungkin kamu. Siu-Siu, aku ini intelektual kota, golongan terpelajar. Mana mungkin pilih orang desa? Orang desa kenapa? Orang kampungan lebih baik dari munafik lemah sepertimu. Lemah longlai saja. Semalam kau main dengannya. Tadi malam ngapain? Omong kosong. Siu-Siu, jangan dengarkan dia. Tiada apa-apa antara kami. Hanya kau di hatiku. Mustahil aku suka dia. Dasar bebal, munafik pun masih terlalu baik untukmu. Awas ku hajar kau. Hati-hati, aku bukan... Aku tantang kau. Berani kurang ajar padaku. Aku terpelajar, tak main fisik. Pria itu tidak bergerak.
tak mau berurusan dengan orang kampungan. Sio. Kalau aku... Sudah, Qin Sui Song. Kita tidak punya hubungan apapun. Aku juga malas membuang waktu. Kami nak pergi membeli belah. Tolong jangan halang kami. Kau mau apa? Baik. Perempuan berlagak suci di depanku, tapi mesra dengan pria lain. Nanti setelah ku kelabui, berlututlah memohon di ranjang. Wah, aku baru pertama lihat peralatan sebanyak ini. Itu pun merek ternama. Pasti mahal di sini. Asal kau suka, uang bukan masalah. Wah, besar sekali omongmu. Alat-alat di sini, itu semua jenama import. Kau si kampungan berani ngomong besar. Mampu beli. Kau terus menghantui seperti anjing. Jangan harap aku yang menyiapkan pesananmu. Sudah. Qin Sui Song, mau apa kau mengikuti kami? Sio, aku cuma takut kau terlalu polos. Sampai tertipu. Terpedaya ke? Coba jelaskan, apa buktinya aku menipu Siu? Jangan kira aku tak tahu maksudnya. Kau berpura-pura belanja mengelabui Siu. Padahal cari celah. Untuk mencabuli Siu, ya ampun. Dasar pikiran kotor. Adata, nak pakai halah menipu gadis muda tu letakkan aku pula. Kau merepek apa nih? Sio, aku tak pernah lakukan hal ini. Percayalah, dia memang penipu. Orang kampungan macam dia mana mampu beli barang di sini. Kau pikir aku tak mampu? Barang di sini mahal. Jutaan. Aku yang tergolong intelektual saja sampai menghela napas. Berapa penghasilanmu sebulan, petani? Beli di sini. Tak takut lidah kau terkahal bercakap besar. Tak mampu. Dasar kau. Jangan samakan kami denganmu. Lagi pula, tak semua orang mau menjilat. Tahu! Sudah. Masih ngotot ya? Katanya mampu beli. Nah, kalau berani, beli saja sekarang di depan aku. Malu selamanya. Yes. Beli ini aja. Ini loh, barang impor. Kualitas top. Lebih awet dari lokal. Beli ini aja. Mungkin harganya mahal nih TV-nya. Cuma 1.000 lebih. Buat orang biasa, itu sudah terlalu muluk. Tapi, kamu yang katanya hebat, beli TV impor gampang kan? Apa? Lebih dari 1.000. Ini mahal banget deh. Sudahlah, mending kita tidak usah beli di sini. Gak apa-apa, asal kamu suka. Pasti sepadan. Beli TV di toko kalian, gratis pasang. Betul, semua pembelian di sini gratis dipasang. Ya, tadi saja masih sombong. Sekarang, kok sekarang bungkam? Terjepit kan? Tidak bisa mundur lagi. Mau beli? Harus pilih yang terbaik. Jangan sok-sokan. So pilih-pilih. Apa? Orang kampungan mulutnya besar. Pilih-pilih apa? Cuma alasan ingin lihat kita di sini. Malu ngaku nggak mampu beli. Waktu yang sulit. Sio, sudah lihat. Dia itu penipu. Qin Sui Song, kau tak habis-habis. Mau dia beli atau tidak? Aku takkan pernah dekat denganmu. Sio, dia sudah jelas penipu. Kenapa masih membelanya? Disebut anjing menggigit. Siapa bilang tak beli? Masih ngotot? Kalau begitu tunjukkan uangmu. Dia saja. Bahkan Rp1 pun belum tentu ada di kantongnya. TV impor ini lebih berharga daripada nyawanya. Mana mungkin dia beli? Benar kata orang, anjing memandang rendah manusia. Hari ini ku buat wajah anjing kalian bengkak. Ambil yang ini, bungkus. Baik, Pak. Jika tak salah,
Ini model terbaru keluaran Feiyue. TV termahal di pasaran saat ini. Harganya Rp3.000. Pura-pura kaya, tapi pilih yang mahal. Seseorang pasti akan sangat malu nanti. Apa? TV warna harganya lebih dari Rp3.000. Mahal sekali, Xiaoyi. Kalau tidak, lebih baik kembalikan. Jangan kembalikan. Kita harus ambil yang terbaik biar layak untukmu. Kamu tetap sok jago aja. Nanti kalau uangmu tak cukup, gimana mau selamat? Makasih ya. Cepat sini. Biar dia nggak malu. Ayo. Kalian yakin banget aku nggak mampu beli TV ini? Orang kampungan kayak kamu pikir bisa beli barang sini? Mending kamu pergi sekarang. Jangan malu-maluin. Betul. Kalau kamu bisa beli TV ini. Aku makan tahi. Ingat omonganmu tadi, siu-siu. Tunjukin uangmu. Nggak mungkin. Dapat uang sebanyak ini. Jangan anggap semua seperti sampah sepertimu. Namat-namat. Barusan aku dengar, ada yang bilang kalau aku bisa beli TV ini. Dia mau makan tahi, kan? Jangan sok jago. Sekalipun kalian punya uang hari ini, belum tentu bisa beli TV ini. Betul. TV warna impor ini harus pakai tiket. Tiket TV warna tak bisa dibeli uang. Orang kampungan sepertimu pasti tidak akan pernah bisa dapat. Aduh, emosiku naik sampai lupa. Hal penting seperti ini. Xiaohui. Tenang, aku sudah siap. Aku ingat lihat beberapa tiket elektronik di kantor Suisong kemarin. Benar. Semua milik Direktur Liu. Hanya aku yang dapat. Di seluruh pabrik ini. Orang kampungan. Inilah beda antara kita. Sekaya apapun kau tetap kampungan. Lin Xiu, kalau mau kupon elektronik, bilang saja pada Suisong. Asal kamu mau minta, dia pasti setuju. Benar. Siu, asal kau mau, alat elektronik apapun, bisa ku beli untukmu. Perempuan sialan. Kau sudah menghinaku dulu. Nanti ku habisi kau seperti permen. Ku beri orang. Kembalikan elektronik. Tidak akan melihat sedikit pun. Tidak perlu khawatir. Tiket elektronik ini, saya punya beberapa. Dari mana dapat banyak tiket? Xiaoyi, kamu punya tiket? Kapan saya bohong padamu? Tidak mungkin. Tiket ini pasti palsu. Nanti kamu tahu benar atau palsu. Ini tiket TV warna kami. Baik, saya bantu bayar. Jangan buru-buru, keluarga kami masih butuh satu lagi. Kulkas, loh. TV warna harus yang terbaru. Jadi kulkas. Merek Snowflake, kapasitas besar. Harganya 2.000 yuan. Sisanya. Ambil as saja. Panasonic saja. Yang impor lebih awet dan tahan lama. Agar musim panas nggak kepanasan. Nih, ambil. Segitu saja, bungkus semua. Baik, Pak. TV 3.000 yuan, kulkas 2.000 yuan, AC Panasonic seharga 8.320 yuan. Total keseluruhan menjadi 13.000. Voucher elektroniknya cocok. Saya siapkan tukang untuk pasang di rumah. Batal. Nah, sekarang nggak bisa bilang voucher saya palsu kan? Kok bisa punya voucher sebanyak ini? Kebetulan, ini semua dikasih manajer Liu. Awalnya nggak mau, tapi dipaksa. Sulit menolak, malu rasanya. Nggak mungkin. Manajer kami susah payah dapatkan voucher ini. Selain untuk Suisong, hanya pembeli yang membeli semua baskom enamel kami. Kau ternyata pembeli penyelamat pabrik kami. Apa? Apu. Kena batunya.
Xiao Yi lihat Qin Sui Song. Wajah Qin Sui Song langsung pucat. Setelah kejadian ini, dia pasti sudah tidak berani menggangguku lagi. Gak cuma takut, dia juga gak akan bisa. Dalam perjalanan pulang, aku sengaja menyapa Direktur Liu. Mungkin sekarang mereka pasti sudah diusir dan pergi ke stasiun dengan malu-malu. Xiao Hui, terima kasih. Ini adalah hari-hari terbahagia dalam hidupku. Semua ini berkat kamu. Dasar bodoh, tak perlu terima kasih. Tapi kau salah paham. Hari-harimu nanti akan semakin bahagia, ya. Ayo, kita pulang. Asal tak berhutang. Xiao Yi dapat uang banyak, jadi kaya. Selalu pendam perasaan, iya, memang menjengkelkan. Semua ini, kulkas dan TV, kalau digabung, paling tidak harganya 4-5 ribu yuan. Kau meremehkan? Asi ini, merek Panasonic, hampir 10.000 yuan. Kamu lupa? Betul, masih lupa kami. Kenapa? Aku tak punya uang. 10.000 yuan. Ya ampun, Han Yi, kau benar-benar kaya. Jadi bos besar. Sekarang jadi bos, jangan lupa kami warga kampung. Aduh, cuma bisnis kecil, dapat sedikit uang. Sebentar lagi, tolong bantu pindahkan ini ke rumah saya. Sudah pasti, kita kan satu desa. Meskipun kamu tidak minta, kami tetap akan membantu. Jangan sungkan, kita sesama warga. Baiklah, terima kasih. Nanti saya traktir minuman soda. Ayo, sambil nonton TV warna. Mari bantu sebentar. Si anak ketiga ini kok tiba-tiba jadi kaya begini? Tidak bisa, aku harus pulang dulu. Tanggal 20, masih makan. Keluarga Han mau tagih utang? Ngomong apa sih kamu? Keluarga Han miskin sekali. Bukan tidak mungkin mereka mati kelaparan. Tagih aku. Masa bodoh, itu sudah lama. Anak ketiga Han dapat rezeki nomplok, untung besar. Sekarang mereka tiap hari makan daging, beli perabot elektronik mahal, habis 10.000 lebih. Apa? 10.000? Memang benar. Saat baru tiba di pintu desa, semua langsung tercengang, berebut ingin membantu. Dulu kita sakiti mereka. Jangan-jangan dia mau balas dendam. Tapi berani nggak sih dia? Lagi pula, aku kan ibunya Siu-Siu. Tak mungkin. Dia berani gangguin mertuanya sendiri. Nomong-nomong. Dulu kenapa nggak kelihatan sih? Anak brengsek ini ternyata punya bakat. Bisa kaya begini. Gak terima. Mereka nikmati ASI dan TV warna. Kita di rumah hidup pas-pasan. Dulu cuma dapat mas kawin sedikit. Benar-benar untungin dia. Ayah. Sekolah kami menghafalnya hari ini, jadi hal-hal ini tertawa. Ya, kalau Hani sampai main tangan, aku tak bisa melawan. Apa untungnya cuci mobil murah ini? Kita punya backingan kalau serius berantem. Belum tentu menang. Naman-naman. Baca. Warga tadi dulu suka tunjuk-tunjuk dan gosipin kita, sekarang malah numpang ASI dan TV. Kamu malah traktir mereka soda? Memang dasar mereka suka lihat duit. Dulu kami miskin, sampai sering membuatmu diejek. Sekarang biar mereka tahu, kau masuk sini untuk bahagia. Nanti ku jadikan istri biar mereka iri karena kamu dapat laki-laki baik. Kamu emang jago omong. Ayo, cepat bereskan. Nanti dimarahin. Lah, malah pada minum. Ada urusan apa kemari? Aduh. Ini pasti TV warna terbaru, katanya. Gede banget ya. Ini asik, ya. Barang kota memang tak sama. Lebih adem dari kipas angin. Loh, masih ada soda di dalam kulkas. Mau minum? Beli sendiri. Bicaramu kok begitu? Siu-Siu udah nikah sama kamu. Xiao Hao kan adiknya. Minum soda dikit, kenapa? Iya juga. Semua. Hanya ingin kalian baik. Soda ini untuk manusia. Kalian tak kuat minum. Siapa yang kau sebut bukan... Nyeletuk,
Kena. Tahu, dasar kurang ajar. Jangan sok kaya di hadapanku. Aku ibunya Siu-Siu. Kubocorkan rahasiamu. Kau takkan bisa bangga lagi. Bagus. Ayo temui warga sekarang. Biarkan semua orang yang menilai mana yang salah. Kau jual anak lebih hina. Sudah. Kalian berdua. Kalau begitu, ku beritahu tujuanku datang kali ini. Kami hari ini datang untuk minta mas kawin dari keluarga Han. Mas kawin. Mas kawinnya kan sudah kuberi padamu dulu. Cuma dapat beberapa uang. Karena dia mati muda. Kini kau istri anak ketiga Han. Karena anak nakal ini, mas kawin harus dilunasi. Katakan, dididik baik. Harus ditambah. Bayar hari ini. Saja. 3.000. Benar. Selain ini, kulkas besar, TV warna, belum lagi AC ini. Dan AC ini kamu juga bukan keluarga kami. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Barang ini hasil kerja keras Xiaoyi. Apakah kalian mengambil? Hei! Dasar pembawa sial. Uangnya malah kamu berikan ke orang lain. Sudah habis. Hari ini. Dengar ya, harus dibayar mau tidak mau. Tidak usah tanya, harus. Kau ngapain? Siu-Siu, baik saja. Baik-baik saja. Berani ganggu Siu-Siu. Awas. Ku bunuh kau. Babus. Berani pukul aku. Saya, kenapa semua? Bisa. Yu Suekin. Dulu kau sapa ibu mertua, sekarang malah merasa jadi orang penting. Seluruh desa di pihakku. Awas ku suruh kau terusir dari desa. Itu urusan keluarga. Urusan mereka apa? Lagi pula, Siu-Siu itu anakku. Kalau hari ini tak ada mas kawin, ku bawa dia pergi tidak jadi menikah. Sudah diterima, bukan kau yang putuskan. Memang kenapa? Dia sudah resmi menikah, ada resepsi. Tinggal beberapa hari langsung jadi istrimu. Dulu ku dengar kau wanita kasar. Tak kusangka kau begitu hina. Tahu, tidak takut karma. Anakku sendiri minta mas kawin wajar. Siapa berhak komentar? Kau terus-terusan bilang dia anakmu. Tapi kau pernah jadi ibu yang layak. Lulu, kau siksa dan hina dia. Besar dijual seperti barang. Masih berani bilang dia anakmu. Itu salahnya. Ku besarkan dia, harus nurut. Kalau tak bayar mas kawin hari ini, ku bawa dia pergi. Banyak yang mau beli dia. Yu cuekin. Karena kau tak kenal baik. Jangan marah kalau ku tak sopan. Rasakan akibatnya. Berhenti. Hentikan. Aduh Kak Tizu, kau datang juga. Kalau terlambat, ibuku bisa tewas. Lihat. Ibumu. Dasar tak berguna. Urusan kecil saja. Harus kutangani sendiri. Minggir kau. Wajahnya babak belur. Tahu. Wang Tizu, kehidupan ini harusnya tak berhubungan lagi. Kenapa dia datang? Sepertinya niat buruk. Xiao Wu, cepat ke tambang batu bara cari Wang Jiangwo, bawa balaban. Cepatan. Jadi kau Hani? Aku, kenapa? Kalau gitu. Hehe, jantan juga loh. Aku kasih jalan keluar. Mereka ambil 500 yuan mas kawinku. Sekarang dia ada di sini. Kutendang. Ganti 10 kali lipat, aku anggap tidak terjadi apa-apa. Setuju? Kalau enggak? Nah, udah. Kalau begitu, terpaksa aku bawa dia ke semak-semak. Mengge. Berani pukul aku. Mau mati. Buta. Bosmu dipukul. Masih berdiri saja. Serang. Serang.
Pukul sampai mati. Bunuh dia. Nanti ambil semua barang rumahnya dan bawa pergi juga wanita jalan ini. Kalian mau apa? Siapa berani? KI, kalian berdua tidak apa-apa, kan? Gak apa. Syukur kamu cepat, mereka belum sempat bertindak. Kak Uang, urusan apa bawa Anda ke sini? Siapa itu Kak Uang? Tidak, kenapa pukul saya? Wang J, bukankah Anda bilang kita satu marga? Jadi saya panggil Anda kakak. Dasar. Siapa satu marga denganmu? Berani ganggu YG? Mau mati? Pukul sampai mati. Teruskan sampai YG puas. Cepat, hari. Aduh, enak saja. Jangan. Aduh. Jangan. Aku sudah salah. Sungguh-sungguh menyesal. Hukum aku seberat-beratnya. Kulitku pun bisa kau cabut. Hei, kau kira dirimu siapa? Berani menyamaku? Tuan Yi, ampuni saya. Saya benar-benar tahu salah. Tidak seharusnya meminta uang, apalagi berani merebut siu-siu dari Anda. Lepaskan aku. Berani rebut kakak ipar? Berani rebut kakak ipar? Sudah. Bukan. Mulai sekarang, kalau kau berani muncul di depanku lagi, tiap kulihat, kutinju. Andai bukan hati lembut Ketua Hi. Nyaha. Hei. Enya. Berhenti. Yang bikin onar, termasuk kalian berdua, paham. Mau apa kau? Saya cuma lihat. Siapa berani sentuh saya? Menyerang nenek tua sendirian? Dasar pengecut semua. Tak malu diketawain orang. Kalian keluargahan. Semoga anakmu semua mati. Bermimpi saja dapat anakku. Kau cari mati? Akan kubunuh kau hari ini. Jangan langgar hukum demi dia tak sepadan. Ayo, berani lawan aku. Ayah, hari ini aku tak mati. Seluruh putra Han tewas. Si sulung mati, kau mati, aku mati, semuanya mati. Saya setuju. Aku hancur, kalian juga. Punah keturunan kalian. Sudah. Xiao Hui. Maafkan aku. Aku yang merepotkanmu. Siu, ini bukan urusanmu. Salah ibumu semua. Dia bukan ibuku. Apa? Sebelum meninggal, ayahku memberitahuku. Aku anak teman seperjuangannya. Mereka mengadopsiku karena hutang budi. Makanya dia mau menjualku untuk mahar. Kamu mengada-ada. Cuma alasanmu saja tak mau tanggung jawab. Ya, kurang ajar. Mati kau, tak tahu. Lihat perempuan ini. Tapi aku percaya nyawa. Kalau dia hidup bukan ayahnya. Ini surat wasiat terakhir ayahku. Tulisan tangannya sendiri. Asal usulku. Tertera jelas. Pohon. Bertue. Meski bukan anak kandung, kau tetap wajib merawatnya. Tak punya anak laki-laki. Kenapa harus siu-siu? Kupaksa dia. Kenapa? Kasihan anakku. Makanya suruh perempuan muda ini saja yang merawatku. Yu cuekin. Kalau tak kuperciki, kau tak tahu sakit rupanya. Xiaoyi. Sudahlah, mereka membesarkanku. Tapi mengkhianatiku. Aku tak mau lagi berurusan. Usir mereka sekarang. Kau dengar itu? Nya sekarang. Awas kalau ketemu kalian lagi, patahkan kaki kalian. Awas, aku pukul kamu. Apas. Siu, awas. Xiaoyi, kau cedera. Aku tak apa. Berani. Aku lawan.
Berani kau pukul Hige di depanku? Serang! Hantam habis! Tunggu! Sen. Kejam sekali. Aku kejam. Kau jual siu-siu untuk mas kawin anakmu lebih kejam dariku. Yo cuekin. Kalau berani ganggu siu-siu lagi. Bukan sekadar patahkan kakimu. Enyah dari sini. Bernie. Jeff. Aduh. Sakit kaki. Jangan merengek. Kupingku panas, dengar. Biang. 1, 2, 3, 4. Bukan kau yang cerewet. Kau. 7 rasa 6 sayang. Siapa tahu mereka kenal. Wang Jiangwo, orang kuat dengan jaringan luas. Aku tertekan. Kita bisa apa? Siapa tahu hoki apa yang didapat Han Laosan. Bukan cuma menang lotre. Duit banyak, kenal orang-orang penting pula. Jadi rencana kita sia-sia. Tadi bilang, dia kenal Wang Jiangwo setelah menang lotre. Iya, kenapa? Pantasan Wang Jiangwo melindunginya. Bisnis lotre kabupaten. Bisnis paling menguntungkan. Orang seperti itu cuma bisa traktir makan. Sombong sekali ya. Mau kenal orang penting apa? Sudah dipukuli percuma. Ngomong sekarang buat apa? Oh, pikiran sempit. Hanyi bisa dapat uang dari lotre, kita juga bisa. Nanti kita ambil alih bisnisnya. Sampai dia bangkrut. Siapa mau bantu lagi? Sudah, jangan sibuk. Istirahatlah. Tak apa, aku tidak lelah. Lawson. Rawat. Pendapatan kita tiba-tiba turun drastis. Setelah potong biaya. Kebanyakan merugi. Kok bisa begini? Tadi masih baik-baik saja. Kata penjaga warung. Baru-baru ini muncul lotre baru. Hadiahnya mirip dengan kita. Harganya lebih murah. Pelanggan setia kami banyak yang beralih. Apa? Ini kan jelas merebut bisnis kita. Siapa pelakunya? Sekarang semua orang di desa membantu kita, kecuali Yu Suekin dan Wang Tizu. Tak ada yang bersama kita. Dulu kami membiarkan mereka, tapi tetap saja mengganggu. Nak, sekarang harus bagaimana? Bagaimana ini? Kalau mereka mau saingan, biarkan saja. Suruh orang kita jual semua lapak lotre dan hadiah yang menum dengan harga mahal. Kami keluar diam-diam dari bisnis lotre. Kalau begitu, bisnis apa lagi? Cari sayur, kelola restoran. Cocok tidak? Dasar kalian berdua. Makan di tokoku, tapi tidak kabari aku. Sungguh anggap aku orang luar. Jimmy, kami tidak berani ganggu karena Anda sangat sibuk. Kesibukan Jimmy ini semua gara-gara kamu. Sejak pakai resep sayuran rahasia darimu, kondisi toko kami makin hari makin ramai. Omsetnya naik lebih dari 5 kali lipat. Kamu pemegang saham terbesar di sini. Kalau tak ada halangan, nanti kamu jadi orang terkaya di sini. Nah, nanti rencananya mau buka usaha apa? Aku akan jujur pada orang tua dan menikahi kekasihku. Saya benar-benar iri padamu. Jimmy juga ingin dinikahi.
Tapi sayang dia hanya mencintaimu. Tertulis. Jangan goda aku lagi. Baik, tak akan kugoda lagi. Dengar kabar belum? Orang-orang yang cari masalah di rumahmu dulu. Setelah kau berhenti, mereka monopoli bisnis undian sekabupaten. Sekarang makin sukses. Kau rela menerima begitu saja? Santai saja. Mereka akan dapat karma. Sebentar lagi, pasti ada yang balas dendam. Benarkah? Kebetulan banget. Lawan anjing dodo. Melemah. Memang kau lebih pintar. Hanya beberapa langkah. Pacaran jelek, biar ku coba. Katanya sih. Akhirnya dia sampai mengumpulkan sayur liar. Pastilah. Bajingan itu cuma sedang beruntung. Kini dapat puluhan ribu sehari. Setelah kenal orang penting, akan ku bikin dia malu. Sampai berlutut panggil kakek. Bau! Terima kasih. Patahkan kaki anjingnya. Aku harus balas dendam. Harus balas. Terima kasih. Wang Tizu, Yu Shueqin, Lin Hou, kalian ditangkap. Pak Polisi. Kami salah apa? Kenapa menangkap kami? Ya, betul. Jangan asal menangkap. Hei, Bibi. Rusuh dan melukai orang. Hukuman digabung. 10 tahun penjara, aset ilegal disita negara. Salju turun, angin menderu. Langit bumi tak bertepi. Sempurna. Ayah, ibu. Aku ingin bicara sesuatu. Ini rumah sendiri. Langsung saja. Dulu aku bilang akan bawa calon istri sebenarnya. Kakak ipar. Feh, serius? Aku tahu ini mengejutkan, tapi kami sungguh saling mencintai. Mohon direstui. Ayah, ibu, mohon restui kami berdua. Cukup. Bangunlah. Duh, ayah sudah ketiduran. Jadi gimana? Kami sudah tahu dari dulu. Maksud kalian? Kalian setuju? Tentu saja. Aku dan ayahmu setuju. 3 hari lagi hari bagus. Aku urus semuanya. Cemas sekali. Nak, kau tampan sekali hari ini. Pengantin datang. Dasar kau. Nanti jaga dia baik-baik ya. Jangan sakiti dia. Baik, ayah. Siu. Mau menikah denganku? Kau malaikatku kan? Siapa ini? Siapa ini? Siapa sih? Siapa? Bilang iya. Aku mau. Jangan marah. Blokir saja. Ayah.